Di video sebelumnya, dengan sebuah kerjasama antara Tanjiro dan Inosuke, akhirnya si iblis ibu telah ditumbangkan. Namun karena si iblis ibu terlihat pasrah, Tanjiro memberikan kematian yang damai. Dan berkat kebaikan Tanjiro, si iblis ibu memperingatkan Tanjiro untuk hati-hati, karena di sana terdapat iblis yang merupakan salah satu dari anggota 12 iblis rembulan. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo. Tak lama, Tanjiro bertemu kembali dengan Inosuke. Tampaklah Inosuke tidak mau dikhawatirkan oleh Tanjiro. Bahkan Inosuke mengaku bahwa dirinya tidak terluka. Padahal terlihat jelas Inosuke sedang terluka parah. Di sana Tanjiro sangat menyesal karena para pemburu iblis tidak berhasil dia selamatkan. Dan Tanjiro masih merasa aneh dengan hutan tersebut. Itu karena si iblis ibu yang dia bunuh nampak diselimuti ketakutan, bahkan terasa sangat menderita. Bukan hanya itu, setahu Tanjiro tidak ada iblis yang berkelompok apalagi berkeluarga, dan siapa yang merupakan anggota dari 12 iblis rembulan. Di sisi lain, tampaklah Zenitsu diganggu dan digigit oleh laba-laba kecil yang membuatnya sangat kesal. Namun yang lebih mengesalkan lagi, saat melihat ke belakang, Nejutsu dikagetkan oleh seekor laba-laba yang berkepala botak. Tuh kan emang bener ya, yang botak-botak tuh kalau nggak serem ya jahat. Gak semua botak, Bang. Iya nggak semua botak. Ya, Zenitsu yang panik terus berlari secepat mungkin. Zenitsu berharap apa yang terjadi sekarang ini hanyalah sebuah mimpi buruk, dan berharap segera terbangun dari mimpinya itu dalam keadaan berada di pangkuan Nezuko. Tapi kenyataannya itu bukanlah mimpi. Zenitsu melihat banyak manusia yang tergantung di pohon jambu yang rata-ratanya kebanyakannya berkepala botak. Kenapa harus pada botak sih, Bang? Iya nggak tahu waktu kotanya saya. Yo, di sana Zenitsu juga mencium bau yang sangat busuk. Tidak lama dari itu, seekor iblis laba-laba keluar dari sarangnya yang membuat Zenitsu gemetar ketakutan dan kembali melarikan diri. Tapi kemanapun Zenitsu berlari, si iblis mengatakan percuma. Itu karena Zenitsu sebentar lagi akan menjadi laba-laba akibat terkena racun oleh laba-laba yang tadi menggigitnya. お前も雲になる毒だ。 Ya, dalam waktu setengah jam lagi sudah dipastikan Zenitsu akan merangkak menjadi laba-laba dan menjadi budak si iblis. Soalnya Zenitsu semakin panik, ditambah lagi para laba-laba datang menyerangnya, yang membuat Zenitsu sampai nereka ke atas pohon jambu untuk menghindarinya. Tangannya tampak berdarah dengan tubuh yang gemetar dan air mata yang jatuh tanpa henti. Di titik keputusasaan itu, kenangan lama pun muncul saat Zenitsu dipaksa berlatih oleh Shikake yang merupakan mantan Hashira. Shikake ternyata adalah orang yang menyelamatkan Zenitsu dari janda dan Bang Emok yang menjeratnya. Sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam, Zenitsu sangat menyayangi Shikake yang menjadi gurunya tersebut. Dan demi memenuhi harapan Shikake untuk menjadi pendekar pedang, Zenitsu berlatih dengan sangat keras. Zenitsu sampai tidak tidur demi berlatih sendiri tanpa pengawasan Shikake. Namun hasil dari latihan kerasnya itu belum dirasakan oleh Zenitsu. Dalam keadaan yang sangat putus asa itu, Zenitsu malah terkena azab sambaran petir yang membuat rambutnya berubah warna dari hitam menjadi pirang. Tapi untungnya kejadian tersebut tidak merenggut nyawa Zenitsu. 髪の色変わるし、雷に打たれてさ、ありがたかったけど。 Dan kini takdir itu kembali mengujinya. Tampaklah racun menyebar semakin dalam yang membuat rambut Zenitsu mulai rontok. Bisa dikatakan sebentar lagi Zenitsu akan jadi botak. Botak. Lalu di saat ketakutan itu menembus batas, tiba-tiba Zenitsu langsung tidak sadarkan diri. Tapi justru di saat itulah kekuatan sejatinya, yaitu pernapasan petir, mulai aktif. Napasnya tampak lebih tenang namun mengerikan. Si iblis laba-laba pun tampak bergeming melihat kecepatan Zenitsu yang menghindari serangannya di udara. Tampaklah Zenitsu menunjukkan kuda-kuda pernapasan petir jurus pertama. Sayangnya jurus tersebut diganggu terus oleh si iblis.
Lalu karena setiap kali menghindar dari serangan dan Zenitsu menggunakan kuda-kuda yang sama, si iblis yakin bahwa Zenitsu hanya memiliki satu teknik yang membuat si iblis kembali yakin bisa mengalahkannya. Namun yang tidak disadari oleh si iblis, meski hanya satu teknik, tapi Zenitsu sangat menguasainya. Karena dulu si kakek terus menempanya seperti sebuah pedang yang menjadi sangat tajam. Pesan dari si kakek juga sangat membekas di dalam jiwa Zenitsu. Untuk apa memiliki 10 jurus jika tumpul? Lebih baik memiliki satu jurus tapi diasah hingga benar-benar tajam melampaui apapun. Perlu diingat, 10 titik fokus sangat jauh berbeda dengan satu titik fokus yang benar-benar difokuskan. Dulu Zenitsu benar-benar dianggap remeh oleh seniornya, hingga Zenitsu merasa tidak berguna dalam hal apapun. Bahkan dampaknya masih membekas sampai saat ini. Zenitsu juga sadar diri ketika dia menangis, siapapun pasti akan menjauhinya karena menganggap Zenitsu tidak berguna alias beban. Kala itu cuman si kakek yang selalu mencarinya, meski Zenitsu selalu menangis ketika latihan. Bahkan ketika Zenitsu berusaha kabur karena menyerah, si kakek tetap membawa Zenitsu kembali untuk dilatih. Dan saat ini Zenitsu percaya diri akan membuktikan bahwa dirinya berguna untuk seseorang yang ingin dilindunginya. Selain itu, Zenitsu juga tidak ingin perjuangan gurunya yang selalu sabar melatihnya menjadi sia-sia jika Zenitsu menyerah pada keadaan. Lalu tiba-tiba 霹靂一閃6連消えた。Ya, sungguh edannya, hanya dalam sekejap kilatan petir, kelapa si iblis langsung terpotong. Dalam keadaan marah yang sangat menggebu, tubuh si iblis lenyap menyatu dengan udara. Sementara itu, Zenitsu yang terpapar racun yang terus menyebar ke seluruh tubuhnya tampak sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Si burung golejra yang selalu kesal pada Zenitsu pun seketika langsung menangis melihat Zenitsu dalam keadaan sekarat. Tanjiro ni mo. Di sisi lain, Tanjiro mendengar jelas sebuah kilatan guntur dari jauh, padahal dia tidak mencium bau awan. Nah, ketika berdebat perihal akan menghampiri suara tersebut, mereka berdua malah bertemu dengan Cui Iblis yang tampak ketakutan dan langsung berlari untuk melarikan diri. Sona Inosuke langsung mengejarnya, sementara si Cui Iblis terus berlari sambil memanggil ayah dan... Ya, muncullah sosok iblis jangkung gede berwajah mengerikan yang disebut ayah. Kekuatan pukulan si iblis benar-benar sangat kuat. Lalu, ketika Inosuke akan dihantam, Sonta Tanjiro langsung bertindak dan... Di sisi lain, tampaklah Gyu dan Shinobu yang baru tiba di lokasi melihat semua juniornya sudah dibantai, tidak ada satupun yang selamat. Gyu terlihat seperti khawatir karena tidak melihat Tanjiro ada di sana. Sementara itu, Tanjiro dan Inosuke masih berjibaku untuk menghabisi si iblis raksasa yang sangat kuat. Bahkan pedang andalan mereka tidak mampu menembus daging si iblis. Sembari mendaratkan serangan, si iblis terus meneriakkan untuk jangan mengganggu keluarganya. Di samping itu, Tanjiro menebang pohon jambu raksasa ketika si iblis mengejar Inosuke. Dan pohon jambu tersebut rubuh tepat di atas tubuh besar si iblis hingga menjepitnya. Ketika si iblis terjepit, Tanjiro menggunakan teknik pernapasan terkuatnya, yaitu jurus ke-10. Inosuke yang melihat itu merasakan aura kuat di dalam diri Tanjiro. Namun ketika Tanjiro akan melesatkan jurus tersebut, si iblis yang berhasil lolos menghantam Tanjiro dengan pohon jambu hingga terpental sangat jauh. Saat terhempas itulah Tanjiro berteriak kepada Inosuke agar tidak mati lebih dulu sebelum Tanjiro kembali. Sementara itu, di sisi lain, tampaklah Zenitsu benar-benar dalam keadaan sekarat. Zenitsu merasakan napasnya mulai sesak, tangan dan kakinya terasa mati rasa.
Selain itu, tubuh Zenitsu juga terlihat mengecil akibat racun laba-laba yang semakin menyebar. Dalam keadaan hampir tak sadarkan diri, Zenitsu mendengar suara sang kakek yang terus mengatakan untuk jangan menyerah. Lalu ketika Zenitsu berusaha untuk melek, tiba-tiba saja muncul bayang-bayang kupu-kupu di antara sinar rembulan, yang ternyata Shinobu telah datang untuk menyelamatkan Zenitsu. Sementara itu, tampaklah Tanjiro yang terlempar jauh berhasil mendarat dengan baik berkat jurus roda airnya. Bersamaan dengan itu, Tanjiro mendengar teriakan seorang Ciwi yang sepertinya sedang disiksa. Dan ternyata teriakan itu berasal dari si iblis Ciwi yang sedang disiksa oleh Rui, si iblis kecil. Rui yang menyadari keberadaan Tanjiro di sana melarang Tanjiro untuk tidak ikut campur ke dalam masalah keluarganya. Jika Tanjiro berani ikut campur, maka si iblis laba-laba itu akan mencincang Tanjiro menjadi adonan bakso. Soalnya Tanjiro tidak percaya bahwa mereka adalah keluarga yang memiliki ikatan kuat, karena penciuman Tanjiro yang tajam hanya bisa mencium aroma ketakutan, kebencian, dan kebusukan dari para iblis itu. 魔界者偽物だ Tidak lama dari itu, muncullah Aceng, sang pemburu iblis peringkat rendah yang merupakan senior Tanjiro. Aceng tampak sangat bersemangat untuk menghabisi Rui yang dianggapnya hanya iblis bocil. Aceng juga melarang Tanjiro untuk mencoba mencegahnya agar tidak ikut campur, karena Aceng ingin membabat iblis sebanyak mungkin untuk menaikkan peringkatnya. Aceng berpikir dengan naiknya peringkat, Aceng akan mendapatkan banyak uang, tahta, dan wanita dari atasan. Tapi baru saja Aceng melangkah, tiba-tiba... あらダメだ Ya, ternyata Aceng lebih dulu dicincang menjadi adonan bakso urat. Sontak Tanjiro tampak bergeming melihat jaring laba-laba Rui yang hanya hitungan detik mampu mencincang si Aceng. Di sana Tanjiro merasakan aura intimidasi yang sangat kuat dari Rui, dan udara di sana semakin terasa berat hingga menyesakkan dada. Entah kenapa di sana Rui begitu marah ketika Tanjiro mengatakan bahwa ikatan keluarga iblis itu palsu. の絆は偽物だ Sementara itu, tampaklah Inosuke yang sedang sembunyi di balik pohon jambu terus berpikir bagaimana caranya agar pedangnya itu bisa menebas tubuh si iblis yang terus mengejarnya. Semakin dipikir, malah kosong dan malah semakin pusing. Tapi disitulah Inosuke kembali ke setelan awal, yaitu bertarung secara brutal. Inosuke sadar bahwa dirinya bukanlah Tanjiro. Sontak Inosuke terus menako-nako pedangnya secara brutal hingga berhasil memotong tangan si iblis. 危ねえところだった 刀2本持ってるもん切れた Dan sekarang keadaan jadi berbalik, giliran Inosuke yang mengejar si iblis yang mencoba melarikan diri. Si iblis yang langkahnya lebih jauh membuat Inosuke kehilangan jejak, dan celakanya Inosuke kembali merasakan sakit akibat dari cederanya. Namun Inosuke tidak mau menyerah dan menggunakan teknik pelacakan binatang buasnya untuk mencari keberadaan si iblis, hingga akhirnya dia menemukan si iblis yang sedang ngadaplok di atas pohon jamu. Tampaklah tubuh si iblis begitu gemetaran. Inosuke berasumsi bahwa si iblis sedang ketakutan, namun justru kenyataannya si iblis sedang berganti kulit menjadi jauh lebih kuat. Ya, di sana Inosuke merasakan aura tekanan yang sangat kuat. Seketika Inosuke nampak pasrah karena merasa tidak mungkin bisa melawan iblis yang sangat kuat. Dalam mode pasrahnya itu, Inosuke kembali terngiang ucapan Tanjiro yang melarangnya untuk mati sebelum dia kembali. Inosuke juga teringat pesan si nenek yang mengatakan apapun yang terjadi, hiduplah dengan penuh kebanggaan. Seketika semangat juangnya pun kembali tumbuh. Inosuke menegaskan bahwa dia tidak akan menyerah dan tidak akan mati begitu saja. Lalu tiba-tiba
Ya, hantaman si iblis benar-benar terlalu cepat dan sangat kuat. Inosuke yang mencoba menyerang balik dengan jurus andalannya malah terkena hantaman lagi hingga ngajoprak tak berdaya. Dan gawatnya, si iblis langsung mencengkram kelapa Inosuke. Inosuke masih bisa melakukan perlawanan, namun serangannya itu tidak membuat si iblis bergeming sedikit pun. Dan yang lebih gawatnya lagi, kelapa Inosuke akan diremukan. Ya, ketika ajal akan menjemput, sekilas ingatan Inosuke menunjukkan sosok wanita yang menangis ketika membuangnya. Wanita tersebut mengatakan bahwa putranya harus tetap hidup, tapi Inosuke bertanya-tanya siapa orang itu. Lalu tidak lama dari itu, pertolongan pun datang. Sontak Gyu langsung menebas tangan si iblis dengan sangat mudah. Namun si iblis dengan cepat meregenerasi tangannya. Hal itu tidak membuat Gyu bergeming. Lantas Gyu menunjukkan teknik keempat jurus pernapasan air dan... 死の型 Ya, dalam sekejap mata si iblis langsung tercincang. Inosuke yang melihat itu langsung terpelongok heran karena baru kali ini dia melihat sang pemburu iblis yang begitu hebat. Di sisi lain, tampaklah Rui mengancam Tanjiro untuk menarik ucapannya yang menyebut ikatan keluarganya hanya ikatan palsu. Tapi Tanjiro menolak menarik ucapannya yang membuat Rui sangat murka. Lalu dengan jaring laba-labanya, Rui mulai menyerang Tanjiro dan dengan gerakan cepat Tanjiro menghindari serangan Rui. Di sana Tanjiro akhirnya bisa mencium aroma benang Rui. Tanjiro yakin dengan begitu dia bisa dengan mudah mengalahkan Rui. Lantas Tanjiro melesat ke udara untuk menebas benang yang sudah dilihatnya. Namun apa yang terjadi? Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, masih mau lanjut kan nih? Lanjut lah bang. Pokoknya Maya pemirsa jangan lupa ngopi ya. Subscribe. Tapi bang, kita belum ngopi bang. Oh iya, yaudah kita ngopi dulu. Ayo bang, gaskan bang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changchut Ban. Dari dimensi anime tembus ke gua. Sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja. Gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changchut Ban. Yo, check it.